Ya Jabbar, Ya Qahar, Ya Al-Baqs Syadid. Kami, anggota PWLS Sumeneb, berjanji dan bersumpah demi Allah, demi Rasulullah, satu, akan menjaga kesatuan dan keutuhan NKRI dan patuh kepada Undang-Undang Dasar 45. Dua, menjaga akidah Ahli Sunnah wal Jamaah An-Nahdiyah yang tasamuh, tawasud dan kepribadian yang luhur yang sesuai ajaran Wali Songo. Tiga, akan menjaga martabat bangsa, sejarah, ulama, pemimpin, dan sejarah kebudayaan bangsa. Empat, akan melaksanakan tugas sebagai anggota PWLS Sumeneb, mengembangkan pikiran dan tenaga demi kebesaran organisasi perjuangan Wali Songo dan terciptanya keharmonisan masyarakat Indonesia yang adil dan makmur, yang bermartabat, yang berakhlakul karimah. Lima, sedia patuh dan bersatu padu dengan bersama-sama berurus-urusan di Pamekasan Kiai Hadim Bahuri dan dari Sumber Anyar datang juga bersama sekjennya Kiai Haji Abdul Hamid Rofi bersama staf-stafnya juga di bawah 5 orang juga hadir dari PWLS Kabupaten Pamekasan yang sudah definitif karena sudah mendapatkan SK. Jelas. Yang mulia Ketua PWLS Sumeneb yang baru saja melakukan deklarasi, Kiai Haji Jamaluddin bersama sekjennya Penata Doktor bukan dari KAD logika praktis ya. Jadi insya Allah PWLS Sumeneb insya Allah hebat. Amin. Terus Ketua Kesepuhan Kiai Haji Rofiq Bahrain juga sahabat saya. Nah, kalau tadi Pak Sekjen PWLS Sumeneb takjub terhadap suara emasnya, saya ternyata lebih senang dulu bahwa dia itu mempunyai suara emas, walaupun saya tidak kata. Karena dulu pernah sambutan di rumahnya Kiai Hayat, iya Kiai Hayat Sumeneb Kerajaran. Ini alhamdulillah yang membangkitkan kembali PWLS Sumeneb, katanya Pak Sekjen tadi yang sudah diaparkan. Alhamdulillah beliau memposisikan diri sehingga PWLS Sumeneb bangkit dan sekarang sudah deklarasi, insya Allah sebentar lagi akan mendapatkan SK juga. Bendahara PWLS Sumeneb. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya tetap di channel Langit Pitu. Telah kita saksikan bersama sahabat-sahabatku, saudara-saudaraku dimanapun berada. Alhamdulillah, karena PWLS sudah berada di Pulau Madura, telah berada di Sumeneb, Madura tepatnya. Itulah PWLS yang sudah melakukan pelantikan. Dan tayangan yang tadi cukup mengembirakan untuk semua warga pribumi Nusantara ini. Karena PWLS sudah dinyatakan ada di mana-mana
dan tidak kemana-mana. Tetapi PWLS ada di mana-mana. Begitu pemirsa, sahabat-sahabatku, saudara-saudaraku dimanapun berada. Semoga dalam keadaan baik, semoga dalam keadaan sehat walafiat, bahagia selalu bersama keluarga. Amin ya rabbal alamin. Demikian telah disaksikan bersama-sama tayangan yang tadi. Mereka adalah PWLS Sumeneb Madura yang sudah melakukan pelantikan. Dan informasi dari di Madura, PWLS telah berada di 4 kabupaten. Sangat mengembirakan saudara-saudaraku. Alhamdulillah PWLS ada dan sangat subur, tumbuh di mana-mana, tumbuh di kota dan sampai desa ke pelosok-pelosok. Terima kasih atas menjadi satu barisan dengan PWLS Laskar Sabilillah yang dipimpin oleh Kiai Imaduddin dan Gus Abbas Buntet. Beliau adalah petinggi kami dari PWLS seluruh Laskar Sabilillah. Begitu juga dengan masyarakat pribumi Nusantara. Terima kasih sudah menjadi satu barisan, saling mendukung, dan kita bangkit bersama. Sungguh mengembirakan ya, saudara-saudaraku. Ternyata PWLS masuk ke dalam relung hati jiwa pejuang. Karena siapapun yang bergabung dengan PWLS, termasuk orang-orang yang terpanggil hatinya, karena terpanggil perjuangannya untuk mempertahankan republik ini, untuk mempertahankan marwah bangsa ini. Saudara-saudara, sahabat-sahabatku dimanapun berada, mari kita menyusul yang belum mengadakan pelantikan di organisasi Laskar Sabilillah. Kami mohon segeralah untuk melakukan pelantikan dan terus bergerak sampai ke ranting-ranting. Jika setiap desa, setiap kota tumbuh ranting-ranting Laskar Sabilillah, insya Allah kita akan kuat untuk membenteng, untuk menjadi perisai republik ini. Harusnya kita bangga dan kita cukup bangga dengan adanya Laskar Sabilillah yang berada di mana-mana. Dan Laskar Sabilillah tidak kemana-mana, tetapi Laskar Sabilillah ada di mana-mana. Itulah Laskar Sabilillah. Kita harus bangga karena kita berjuang untuk negara dan agama, membela tanah air yang suci ini, membela ulama-ulama, kiai-kiai Nusantara pribumi. Kita akan mengenyahkan, kita menghengkangkan para kabib-kabib klan Ba'alawi yang sudah merongrong negeri ini, yang sudah mengorak-arik makam-makam, memalsukan makam-makam, membelakan sejarah. Pejuang-pejuang Indonesia telah dihabibkan. Sungguh keterlaluan, mereka sudah menyepelekan kita semua sebagai pribumi Nusantara. Kita harus bangkit, kita harus cerdas untuk menghadapi suasana ini. Kita harus kompak, kita harus satu komando, satu instruksi. Sahabat-sahabatku, saudara-saudaraku dimanapun berada, tetaplah menjadi yang terbaik. Jangan seperti mereka yang segalanya memprovokasi, yang segalanya koar-koar, memprovokasi, menghasut pribumi. Dan biarlah para congos-congos mukibin itu pro dengan mereka. Karena insya Allah suatu saat mukibin akan sadar, dan disitulah kabib-kabib akan gentayangan. Sampai hari ini pun klan Ba'alawi sudah guncang untuk menghadapi Laskar Sabilillah. Dan sampai detik ini pun para kabib-kabib sudah mulai oleng. Karena kami sebagai rakyat pribumi Laskar Sabilillah tidak akan memberi ruang sedikitpun kepada mereka. Ingat, kami tidak menerima klan Ba'alawi. Ingat, kabib-kabib Dobolowi bukan penduduk asli. Mereka hanyalah pendatang dan mereka hanyalah menumpang. Wajib bagi pribumi untuk mengusir, karena mereka telah merusak tatanan negara bangsa ini. Sahabat-sahabatku, saudara-saudaraku, dimanapun berada, perjuangan ini harus kita jalankan. Pergerakan ini harus kita pertahankan dengan catatan satu komando, menuruti peraturan Undang-Undang Dasar
negara Republik Indonesia. Jangan sampai kita keluar dari jalur Undang-Undang Dasar 45. Kita tetap di barisan tatanan Republik Indonesia. Kita harus menjadi contoh. Dan ingat ini, untuk semua warga NKRI, bahwa PBLS tidak pernah membubarkan pengajian. Tetapi PBLS menyetop untuk mengundang kabib-kabib, menyetop untuk kabib naik panggung ataupun ceramah. Karena ceramah mereka mengandung provokasi, mengandung hasutan-hasutan yang jelas mengadu domba. Kita harus menjaga semuanya untuk pribumi Nusantara ini. Kita harus kompak, kita harus menjadi satu barisan untuk menghengkangkan klan Balawi di negeri ini. Jangan pernah mundur, sejengkal pun, jangan pernah takut sedikit pun. Kami akan selalu bersama. Kami akan selalu menjadi barisan terdepan. Kami akan menjadi garda terdepan untuk masalah sang pengaku nasab, sang pengaku cucu Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Ingat, klan Balawi, para kabib-kabib bukanlah cucu dari Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Mereka tidak ada nasab sama sekali. Mereka tidak ada keturunan yang sama sekali. Ingat, jangan sampai kita diadu domba dan bumi sama bumi. Ingat, jangan pernah jadi congos para kabib. Jangan pernah menjadi mukibin. Dan ingat, anak-anak kita, cucu-cucu kita jangan sampai masuk kontes-kontes yang dikelola oleh kabib-kabib double. Itulah catatan. Dan kita akan menjaga sejarah, kita akan menjaga peninggalan-peninggalan nenek moyang kita. Kita akan menjaga peninggalan-peninggalan para leluhur, para pejuang kita. Sahabat-sahabatku, saudara-saudaraku dimanapun berada, terima kasih. Semoga ini menjadi wawasan dan masuk ke relung hati untuk kita bicarakan di dalam diri. Bahwasannya klan Balawi, kabib-kabib Tobolowi harus pergi dari Nusantara ini. NKRI harga mati.